Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Sehat semua? Sehat. Masuk semua? Masuk. Alhamdulillah, tidak ada yang sakit? Sehat. Ya, oke. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa mudah-mudahan nanti diberikan kemanfaatan dan keberkahan atas apa yang kita pelajari. Berdoa dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Kalau berada waktu malik akhirnya baik anak-anak semuanya. Kemarin kita belajar masalah fikih tentang adzan dan iqamah. Sekarang kita di pertemuan kali ini juga masih membahas tentang materi adzan dan iqamah. Oke, kemarin kita membahas tentang syarat adzan dan iqamah, kedua membahas tentang sunnah adzan dan iqamah. Coba ada yang tahu syarat adzan dan iqamah kemarin? Masih ingat? Apa syarat adzan dan iqamah? Satu, pintar beragama. Dua, mumayyiz pintar. Tiga, laki-laki pintar. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah adzan dan iqamah yang nomor satu apa? Suci dari atas dan najis. Yang kedua, menghadap kiblat pintar. Yang ketiga, suara nyaring. Yang keempat, membaca doa sesudah adzan. Bisa semuanya membaca doa sesudah adzan? Coba dibaca. Bismillah. Diangkat tangannya. Semuanya. Oke, itu pelajaran yang kemarin. Jadi untuk pelajaran yang sekarang kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang adab adzan dan kemudian tujuan dikumandangkan adzan. Yang nomor tiga, manfaat dikumandangkan adzan. Sebelum kita membahas masalah itu, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba dilihat di depan sini ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah nomor satu, awas lihat. Melalui kegiatan pengamatan dan diskusi, kalian nanti diharapkan dapat mengidentifikasi adab adzan dan iqamah dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan dan diskusi, nanti kalian diharapkan bisa menjelaskan tujuan dikumandangkan adzan dan iqamah. Yang ketiga, melalui kegiatan pengamatan dan diskusi, kalian nanti dapat menjelaskan manfaat dikumandangkan adzan. Yang keempat, melalui kegiatan demonstrasi, kalian nanti dapat mempraktekkan adzan dan iqamah sesuai dengan adab adzan dan iqamah dengan urut dan benar. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, coba lihat di sini dulu. Bapak akan kasih gambar kalian. Gambar ini nanti menjelaskan tentang apa? Kalian lihat di sini dengan baik-baik. Coba gambar pertama menjelaskan tentang apa ya? Mandi. Mandi. Gambar kedua orang apa ini? Wudu. Gambar ketiga orang apa? Adzan. Coba kalian jelaskan. Kenapa kok ada orang mandi, orang wudu, kemudian ada orang adzan? Orang adzan harus bersih, pintar. Orang adzan harus wudu, suci, pintar. Terus gambar yang kedua, coba ini orang apa ini? Orang mau ke masjid, pintar. Mau ngapain orang ke masjid ini? Orang mau ke masjid, mau sholat. Oke. Terus yang ketiga, gambar apa ini? Gambar apa ini? Kenapa ini? Panas. Kenapa kok panas? Mendengar suara adzan. Oke. Yang terakhir
coba simak video adzan ini ya dengan baik-baik. Cermati gerakannya nanti bagaimana. Nanti kalian bisa mempraktekkan ketika setelah diskusi. Coba saksikan baik-baik.
video tentang apa? Adzan dan apa? Adzan dan Iqomah. Coba orang adzan tadi apa yang dilakukan? Tangannya di mana? Di telinga. Oke, tangannya di telinga, ya. Kemudian menghadap kemana tadi? Kiblat, pintar. Terus kemudian yang adzan ini apa namanya? Ketika waktu hayya 'alas sholat itu menoleh kemana? Kemana, ayo? Ke kanan, pintar. Ketika hayya 'alal falah menoleh kemana? Kiri, pintar. Kemudian yang terakhir adalah Iqomah tadi. Oke, itu termasuk orang adzan harus seperti itu. Praktek nanti kalian setelah diskusi. Oke, habis ini Bapak bagi 3 kelompok untuk mendiskusikan masalah adab adzan dan Iqomah, tujuan dikumandangkan adzan dan Iqomah, dan manfaat dikumandangkan adzan. Oke, kelompok yang nomor 1 dipimpin sama Azril, yaitu 1, 2 nanti dipimpin sama Aurel ya. 1, 2, 3, 4 ya, 4, 5 perempuan semua. Kemudian kelompok yang terakhir dipimpin sama Fikri. Oke, Fikri, coba sekarang membentuk kelompoknya masing-masing. Cepat. Oke, kalian sudah terbentuk menjadi 3 kelompok. Yang kelompok 1 dipimpin sama Azril, kelompok 2 dipimpin sama Aurel, kemudian kelompok 3 dipimpin sama Fikri. Oke, 3 kelompok ini nanti kalian berdiskusi. Lah, kemudian sebelum diskusi di bangku kalian sudah ada LKPD sama materi ajar sama LKS yang Bapak kasih tadi ya. Terus kemudian buku paket yang sudah kalian bawa itu nanti sebagai sumber kalian untuk mencari informasi, yaitu mengenai tentang adab tadi, kemudian tujuan, manfaat itu kalian cari di situ. Yang kemudian setelah itu kalian diskusikan. Setelah kalian diskusikan nanti presentasikan per kelompok masing-masing. Oke? Oke? Setuju? Semangat? Semangat? Oke, sekarang kalian bisa berdiskusi. Bapak kasih waktu 10 menit dari sekarang. Oke anak-anakku semuanya, waktunya diskusi sudah selesai. Sekarang waktunya presentasi. Oke ya. Yang presentasi pertama adalah kelompok 1 mempresentasikan tentang adab adzan dan Iqomah. Silakan Azril untuk mempresentasikan adab adzan dan Iqomah. Adab adzan dan Iqomah. 1. Muazzin harus suci dari hadas dan najis. 2. Berdiri menghadap kiblat. 3. Memasukkan kedua jari ke telinga. Menoleh ke kanan saat mengucap hayya 'alas shalah. 5. Menoleh ke kiri saat mengucap hayya 'alas shalah. 6. Mengeraskan suara. 7. Menjalankan suara. Bacaan. Tiap-tiap melafal azan. 8. Bersegerak dalam mengumandangkan azan. 9. Membaca doa setelah selesai azan. Oke, itu presentasi dari kelompok 1 tentang adab adzan dan Iqomah. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Oke, keplok tangan buat kelompok 1. Sekarang presentasi kelompok 2 tentang tujuan dikumandangkan adzan. Ayo, kelompok 2 dipimpin sama Aurel. Coba presentasikan Rel. Didengarkan yang baik kelompok yang lain. Tujuan dikumandangkan adzan dan Iqomah. 1. Memberitahukan bahwa waktu sholat telah tiba. 2. Mengajak umat Islam untuk mengerjakan sholat. 3. Memanggil umat Islam untuk sholat jamaah.
Oke, itu presentasi dari kelompok 2 tentang tujuan dikumandangkan adzan. Ada yang ditanyakan? Nah, kelompok 2 kasih tepuk tangan. Sekarang kelompok 3 presentasi tentang manfaat dikumandangkan adzan. Kelompok 3 silakan dipresentasikan. Manfaat dikumandangkan azan adalah: 1. Sebagai tanda waktu sholat. 2. Dapat mengusir setan. 3. Memiliki pahala yang besar. 4. Mendengarkan azan menjadi saksi di hari kiamat. Oke, itu presentasi dari kelompok 3. Ada yang dipertanyakan? Nah, kalau tidak ada kasih aplaus untuk kelompok 3. Oke, sekarang sudah diskusi dan sudah presentasi kelompok 1, 2, 3. Sekarang kembali ke bangkunya masing-masing. Oke, kalian sudah diskusi tadi, sudah presentasi, sudah bagus semuanya. Kelompok 1, 2, 3. Coba sekarang Bapak mau menambahkan, memperjelas dari hasil diskusi kalian di sini. Coba lihat. Yang pertama adab adzan dan iqamah. Coba dilihat di sini. Orang yang mengumandangkan adzan itu harus memiliki adab yang harus dilakukan. Apa itu yang pertama? Seorang muadzin atau muadzin harus suci dari hadas dan najis. Benar apa yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi. Seorang muadzin atau orang yang mengumandangkan adzan itu harus suci dari hadas dan najis. Makanya ketika hadas ada 2, hadas besar dan hadas kecil. Kalau hadas besar diharuskan untuk mandi, hadas kecil diharuskan untuk wudu. Oke. Jadi kalau orang yang mengumandangkan adzan kemudian dalam keadaan hadas, maka dimakruhkan untuk mengumandangkan adzan. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dilihat di sini. Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Karatu an adkurallahu azza wa jalla illa ala tahrin au qala ala taharatin." Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saya memakruhkan menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci atau disebut dengan ala taharatin." Ini yang pertama, muadzin harus suci dari hadas dan najis. Benar. Yang kedua, dilihat di sini. Yang kedua, orang yang mengumandangkan adzan itu mempunyai adab yang kedua, yaitu berdiri menghadap kiblat. Berdiri menghadap kiblat. Benar yang disampaikan kelompok 1 tadi. Seorang muadzin akan mengumandangkan adzan harus berdiri atau sebaiknya berdiri dan menghadap kiblat, karena kiblat adalah yang paling mulia, dan ketika berdiri mengumandangkan adzan itu dianjurkan. Ada dalil yang menerangkan tentang hal tersebut. Coba lihat sini. Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Bilal, kum fanyadiyalis sholat." Yaitu artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Bilal, berdirilah dan kumandangkan adzan untuk sholat." Ini yang nomor 2. Yang nomor 3, lihat. Yang nomor 3 adab adzan dan iqamah. Yang nomor 3 yaitu memasukkan kedua jari ke dua telinga. Nah, sini. Nah, ini ya. Nanti akhir penjelasan Pak Ahmad tak suruh praktek ya. Nanti siap, ada yang sudah siap. Yes, ini masukkan kedua jari ke dalam telinga. Kenapa di situ? Di antara salah satu tujuan menutup telinga dengan jari ketika akan adzan adalah mengumpulkan suara sehingga suara keluar lebih keras. Sementara pada iqamah tidak dianjurkan menutup telinga, karena iqamah hanya berupa pemberitahuan kepada yang hadir bahwa sholat hendak akan dilaksanakan. Jadi adzan seperti ini. Oke ya. Kemudian selanjutnya lihat sini, adab adzan dan iqamah yang nomor 4. Menoleh ke kanan saat mengucapkan hayya 'alas sholat. Awas, lihat sini. Tangan posisi seperti ini, kemudian mengucapkan hayya 'alas sholat, toleh ke kanan. Hayya 'alas sholat. Nah, yang kelima, menoleh ke kiri saat mengucapkan hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Itu ya. Itu kemudian yang nomor 6, mengeraskan suara. Jadi ketika adzan suaranya harus keras. Harus keras dengan baik. Ketika mengumandangkan adzan
dengan suara yang nyaring dan keras. Ya, terdengar oleh umat Islam untuk menunaikan sholat berjamaah. Oke. Kemudian yang nomor 7, lihat sini. Perlahan-lahan mengencangkan suara bacaan tiap-tiap lafal adzan. Jadi ketika mengumandangkan adzan, lafalnya itu pelan-pelan kemudian disuarakan dengan nyaring dengan tidak boleh langsung berontol, tidak boleh, jadi harus ada nadanya, pelan-pelan bacaannya yang enak. Kemudian yang nomor 8, lihat sini, ada adzan dan iqamah yang nomor 8, yaitu bersegera dalam mengumandangkan iqamah. Lihat sini, ketika mengumandangkan iqamah nggak boleh lama-lama, harus dalam suaranya itu lebih rendah daripada adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu mengumandangkan iqamah. Kemudian yang terakhir, membaca doa setelah selesai adzan. Nah, kalian sudah hafal semuanya. Itu adab adzan dan iqamah. Kemudian itu tadi yang dipresentasikan kelompok 1 sudah benar dan bagus, ya. Itu tadi penjelasannya. Sekarang yang kedua, coba lihat sini. Tujuan dikumandangkan adzan dan iqamah. Ini tadi presentasi kelompok mana? Kelompok 2. Baik, lihat sini. Tujuan dikumandangkan adzan dan iqamah adalah yang nomor 1, memberitahukan bahwa waktu sholat telah tiba. Bagus, pintar. Kelompok 2 sudah bagus. Yang kedua, mengajak umat Islam untuk mengerjakan sholat. Pintar. Yang ketiga, memanggil umat Islam untuk sholat berjamaah. Bagus. Itulah tujuan dikumandangkan adzan dan iqamah. Coba lihat sini. Kemudian yang terakhir adalah manfaat dikumandangkan adzan. Kelompok berapa tadi yang menerangkan menjelaskan tentang kelompok 3? Kelompok 3. Manfaat dikumandangkan adzan yang pertama adalah 1, sebagai tanda waktu sholat. Awas, lihat sini. Dengan adanya adzan, seorang muslim akan mengetahui masuknya waktu sholat fardu 5 waktu seperti sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Selain itu adzan juga menjadi pengingat untuk umat Islam untuk menghadap Allah. Itu yang manfaat yang pertama. Yang kedua, dapat mengusir setan. Pinter. Jadi orang adzan itu bisa mengusir setan. Misalkan kalau ada di rumahmu pinter yang ada ketika waktunya. Kenapa kok bisa mengusir setan, Pak? Lihat sini. Apabila adzan dikumandangkan, maka setan akan pergi. Sebagaimana Abu Hurairah menceritakan tentang hal ini, bahwa Rasulullah SAW bersabda, lihat sini, idza nudiya lis-sholati akbar syaitan wa la huduratuhu hatta la yasma'u ta'dim fa idza qadha nida akbar hatta ila tawadha bis-sholati akbar. Setan apabila diserukan adzan untuk sholat, setan berlalu dalam keadaan terkentut-kentut, ya, hingga tidak mendengar adzan. Bila muadzin selesai mengumandangkan adzan, ia datang hingga ketika diserukan iqamah, ia berlalu lagi. Nice. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, inilah yang menerangkan bahwasanya setan ketika mendengar adzan lari terkentut-kentut. Kemudian yang ketiga, pahala manfaatnya. Manfaat orang mengumandangkan adzan, manfaat kumandangkan adzan nomor 3, memiliki pahala yang besar. Tidak hanya dapat mengusir setan tadi, jin atau iblis tadi, seorang yang mengumandangkan adzan juga akan mendapatkan pahala besar. Makanya sampean harus bisa jadi seorang muadzin, silakan. Ya, pahala yang besar. Ya, sebagaimana hadis yang bisa diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yaitu Rasulullah SAW bersabda, lihat sini, lau ya'lamun nas ma fil nida wasfil awal thumma lam yajidu illa ayastadimu alaihi la yastahamu. Lihat sini, seandainya orang-orang mengetahui pahala yang terkandung pada
dan shaf pertama, kemudian mereka tidak mungkin mendapatkannya kecuali dengan cara mengadakan undian atasnya. Niscaya mereka akan melakukan undian. Awas lihat sini, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi inilah yang menjadi dasar memiliki pahala yang besar orang yang mengumandangkan adzan. Jadi zaman sing lanang itu bisa mengumandangkan adzan. Ini manfaat yang ketiga. Kemudian manfaat yang nomor 4, mendengarkan adzan akan menjadi saksi di hari kiamat. Mas, sebagaimana riwayat dari Abu Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, di sini, la yasma'u mata sautil mu'dai jinnu wala insu wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Yang artinya tidaklah jin dan manusia serta tidak ada sesuatu pula yang mendengar suara lantunan adzan dari seorang adzan mulai dan akan menjadi saksi kebaikan bagi si muadzin pada hari kiamat. Oke, itulah manfaat dari dikumandangkan adzan. Ada 4 tadi ya. Untuk pembahasan yang diperjelas sama Pak Ahmad tadi, mulai dari adab, tujuan, kemudian manfaat, sudah jelas. Ada yang dipertanyakan? Tidak. Ada yang dipertanyakan? Tidak. Ya, semangat? Semangat? Oke, sekarang yang terakhir sesuai dengan tujuan pembelajaran yaitu mempraktekkan mengumandangkan adzan dan iqamah. Jadi nanti kalian di perwakilan saja kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, kelompok 2 dan kelompok 1 dan kelompok 3. Oke ya. Yang perempuan sementara 3, yang laki-laki saja. Oke. Sekarang yang laki-laki yang mau mengumandangkan adzan praktek lebih dulu siapa katakan? Oke, maju ke depan. Di sini Asri. Pak ya, dia di sini disaksikan baik-baik. Pak Asri, orang yang mengumandangkan adzan bagaimana? Dengarkan. Asri mau mengumandangkan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang iqamah Zri. Habis adzan kemudian iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Oke, tepuk tangan buat Zri. Suaranya bagus. Sekarang ada yang mau praktek lagi yang laki-laki? Kelompok 3. Ayo Fikri. Oke, bagus. Calon muadzin. Fik, tangannya bagaimana?
Sekarang komat Dik. Kasih tangan buat Fikri. Yang terakhir, ada lagi satu. Oke, bagus, maju Raka. Yes, nah bagus, didengarkan baik-baik. Ini Kak. Yes, posisinya ada. Tangannya Kak, biarkan. Kasih tepuk tangan buat kakak. Semuanya sudah bisa mempraktekkan adzan. Bagus. Jadi kesimpulannya kita hari ini sudah belajar tentang adab adzan dan iqamah, tujuan adzan dan dikumandangkan adzan dan iqamah, kemudian manfaat adzan dan iqamah, sekaligus praktek. Kalian sudah bisa mempraktekkan semua. Oke ya? Setelah kalian mendengar suara adzan tadi sudah bagus semuanya, tinggal dikembangkan ya, yang kurang dipanjangkan suaranya ya, seperti Azril tadi sudah bagus, Fikri juga sudah bagus, tinggal dikembangkan lagi, ditingkatkan agar menjadi muadzin yang baik. Untuk yang terakhir Bapak kasih lembar penilaian seperti kemarin ya, yaitu menilai diri kalian, kemudian teman kalian. Bapak bagikan. Saya kasih waktu 5 menit dari sekarang. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Sekarang tumpuk bersama LKPD kalian di bangku masing-masing. Nanti Pak Ahmad yang ambil ya. Sekarang yang terakhir Bapak kasih yaitu KI 3. Ini ada soal ya. Kalian kerjakan di rumah ya, dan kemudian KI 4-nya sampean bawa pulang untuk dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Oke? Paham semuanya? Bapak kasih ya. Oke ya, itu tadi kalian sudah mengerjakan KI 1, KI 2, penilaian diri, penilaian teman. Kemudian KI 3 sudah Bapak kasihkan, dan KI 4-nya itu kalian kerjakan di rumah. Kita kumpulkan di pertemuan selanjutnya. Dan pertemuan minggu depan kita akan mengulas ya tentang soal-soal. Oke, sudah paham? Paham? Ada yang ditanyakan? Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, marilah kita tutup dengan doa, membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan. Al-Fatihah. Alhamdulillah, mudah-mudahan cita-cita kalian tercapai dan terus bisa belajar
serta sehat terus di rumah. Semangat? Siap belajar minggu depan? Siap belajar minggu depan? Oke. Bapak gini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.